Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas soal satu momen terulang kembali. Ya, dulu pernah ada Ya Tap Tap ya. Teman-teman pernah ingat nggak ada Ya Tap Tap? Jadi dia itu nyanyi lagu Arab, judulnya Ya Tap Tap. Ternyata zong cuy. Ternyata itu bukan lagu solawatan begitu, tapi mereka nyanyikan di solawatan-solawatan. Padahal itu lagu-lagu cinta. Nah, ternyata hal ini juga terjadi kembali dan bagaimana ya, hal semacam ini terulang dan kembali. Berarti ini kan mereka tidak memahami apa yang mereka nyanyikan. Dipikir lagu sholawatan, tapi ternyata itu sebenarnya lagu-lagu cinta. Gimana lagunya? Bikin lagunya. واحلف على حبيتك يوم ما تلاقينا لما Ya, kira-kira seperti itulah lagunya. Kalau dulu Ya Tap Tap ya, sekarang judulnya Habitak. Habitak. Aduh. Ya kita langsung bahas aja lah ya. Emang susah ya kalau udah kayak gini ya. Ini kita akan bahas aja. Bukan salawat, lagu Habitak atau Haga Mestakabea dipopulerkan oleh penyanyi asal Mesir Mohamed Hamaki yang menyatakan cinta dan kerinduan kepada kekasih perempuannya. Oh, jadi dia lagi jatuh cinta, dia rindu, dia kangen, kemudian dia nyanyi lagu ini. Lirik lagu yang menggunakan cinta pada pandangan pertama, tentang percakapan pertama awal berjumpa hingga tidak bisa tidur karenanya. Oh kasihan, saking cintanya ya, dia nggak bisa tidur. Nah, seandainya lagu-lagu hiburan ini nyanyikan di tongkrongan mungkin tidak jadi masalah ya, namanya juga lagu cinta ya. Di tempat tongkrongan oke lah. Hadirnya masalah jika menganggap lagu ini adalah salawat. Menyanyikannya di majelis salawat, maulid nabi, bahkan para santri pondok pesantren pun menyanyikan lagu ini secara berjamaah. Nah seperti yang tadi ya, berjamaah artinya banyak banget mereka menyanyi dan itu di acara maulid nabi begitu. Lagu pop sering mengandung lirik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai salawat, sehingga dapat mengubah makna dan tujuan harapan dari salawat itu sendiri. Kami berharap semoga tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar untuk memperhatikan lagi kejadian seperti ini. Kira-kira kalau lagu Dewa 19 dibawain di masjid, majelis atau pondok pesantren aman? Katanya. Nah ini sebenarnya komentar dari orang Islam sendiri ya. Jadi bukan dari Kristen. Ini saya cuma bacakan. Jadi ini adalah lagu cinta semacam lagunya Sheila on Seven begitu. Dan kemudian ketika dinyanyikan, dinyanyikannya di tempat maulid nabi, dipikir salawat gitu. Dan inilah yang menjadi problem, kenapa bisa sampai hal demikian ini terjadi. Karena mereka sebenarnya menjunjung tinggi hafalan, hafal teks dan kemudian tidak mengerti maknanya. Dan inilah yang sering kali mereka sombongkan, bilang ke Kristen, emangnya di Kristen ada yang bisa hafal kitabnya? Kayak kami dong hafal semua. Nah, selalu dibilang begitu ya. Untuk apa kita menghafal ayat kalau kita tidak memahaminya? Yang penting bukanlah hafal atau tidak. Bahkan dalam eh, tingkatan-tingkatan pengetahuan ya, yang itu menghafal itu adalah tingkatan yang rendah sebenarnya. Lebih ke tinggi lagi itu kalau menganalisa, mengklasifikasikan dan lain-lain. Tapi kalau menghafal itu tingkat pemahaman yang paling rendah. Dan kita akan lihat apa kata Alkitab dengan hal demikian. Apa pentingnya sebenarnya menghafal sesuatu kalau tidak mengerti, iya kan? Coba perhatikan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi di sini diingatkan supaya kita umatnya tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, katakan di sini
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Dan kalau kita lihat bagian ini sebenarnya jelas ya, dikatakan bahwa kita tidak boleh sama sekali melupakan untuk memperkatakan kitab, mengomongkan Taurat ini kepada orang-orang yang ada di sana. Tetapi yang perlu diingat bahwa kita juga harus merenungkan itu siang dan malam. Kita sendiri merenungkan. Jadi tidak dibiarkan gitu aja, tapi direnungkan. Supaya kita memahami apa yang dimaksud oleh ayat itu, apa yang seharusnya dilakukan dan sebagainya. Jadi tidak hanya menghafal. Kalau cuma menghafal ya repot bos. Cuman bisa baca ya repot. Misalnya ada tulisan yang kita tahu di situ. Misalnya kakak Kiki kuku kakak. Kita bisa baca, tapi apakah kita memahaminya apa enggak, ini yang jadi persoalan. Nah kalau kita tidak memahami, itu jatuhnya nanti bisa salah memahami, menanggapi dan melakukan teks-teks itu. Nah coba kita lihat lagi ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus benar-benar memahami, bukan hanya menghafal. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Jadi di sini dibilang mendengar firman itu dan mengerti. Ini tujuan yang penting, bukan hanya menghafal dan kemudian kita tidak tahu isinya apa. Kayak tadi kan, ketika kita bahas ini lagu apa tadi namanya Habitat. Nah Habitat ternyata mengungkapkan rasa cinta kepada eh, yang dicintai, bahkan sampai gak bisa tidur gara-gara mikirin itu. Nah kalau kita lihat lagi ya di dalam Alkitab, kita pahami dalam Alkitab Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, seperti tadi yang saya bilang. Kemudian kalau kita lihat Yakobus 1 ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pelaku melakukan firman Tuhan. Seseorang yang melakukan firman Tuhan adalah benar-benar orang itu adalah mengerti, memahami. Kalau nggak ngerti ya salah yang dilakukan gitu loh. Nah jadi apa sebenarnya gunanya menghafal kalau tidak memahami? Lebih baik kita memahami daripada nanti salah kan. Kayak lagu tadi kan, blunder sekali itu, salah fatal itu. Ya terima kasih, itu saja. God be with you all.